gantung nyanyi tuh. Jadi enak kan? Salam Bapak Ibu sidang Jumat terkalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun Perkabaran Injil GKE. Berita Jumat Minggu tanggal 27 Juni 2001 kepada saudara-saudari ini kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Berita Jumat, warta kebaktian rumah tangga atau kategorial Selasa 29 Juni 2021 pukul 16.30 di tempat Nyonya Yurini, Jalan Penenga Permai 3. Pimpinan petugas Bapak Pendeta Lampang Tarung DSTA, Penetua Narti SPDK, Penetua Markurius Esa, Diakon Jessica Fernanda. Kebaktian ini 2021 pukul 16.30 di tempat keluarga Bapak Pelik M. Timbang, Jalan Penenga Raya 5. Petugas Ibu Pendeta Merlin Lampe SMTH, Penetua Yuel MTH, Penetua Elpina Supiani, Diakon pukul 16.30 di tempat keluarga Bapak John Milo, Jalan Penenga Permai 1. Petugas Ibu Pendeta Leani DSTH, Penetua Lisna Elita Dagau, Penetua Yater SPD, Diakon Yoli Sunya. Kebaktian kategorial dan kelompok lansia. Rabu 30 Juni 2021 pukul 16.30 di tempat Nyonya Emawati Tanda Masal, Jalan Penenga Raya 1 nomor 4. Petugas Pendeta Leani Penetua Demiriati Arisman. Jumat 2 Juli 2021 pukul 16.30 di tempat Nyonya Demiriati Arisman, Jalan Penenga Permai. Petugas Ibu Pendeta Merlin Lampe SMTH, Diakon Nopelia, Penetua Lisna Elita pukul 17 di Gereja Marturia. Pemimpin ibadah Ibu Pendeta Merlin Lampe SMTH, Fitria Dewi Septiani, Mika Febriana. Ini kebaktian SPPR. Untuk warta keuangan dapat Bapak Ibu lihat pada warta Jumat yang dibagikan DWA Jumat GKE Marturia. Jika ada kesalahan, keliruan dan sebagainya bisa dikonfirmasikan. Demikian berita Jumat yang bisa kami bacakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Prolog. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 186 tahun yang silam
tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjil Bernstein menginjakkan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Panglis. Sejak semula pemberitaan dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Panglis. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Panglis, kali ini kita masih berjuang bersama menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pujian dari sampai 2. Mari sebarkan Injil. Kasihnya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari kaburkan, mari wartakan keselamatan yang pada teruskan serta berkata berbahagia dalam Yesus diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Pembimbing Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Refleksi di bumi Kalimantan sebagai anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui para penginjil yang mengerjakan tugas yang suci dan indah
yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil itu rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Masa itu Pulau Kalimantan masih merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba, pepohonan yang besar serta menyeramkan. Yang mungkin dijumpai, kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun, sama seperti hari ini, kita telah melewati berbagai macam kesulitan, tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Disambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama sampai yang kedua. Laut yang seram mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit. Labuan abadi, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua gereja bagai batera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau
semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari 1 Samuel sampai dengan 39 dengan perikop Daud tiba di medan pertempuran, yang saya bacakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan lagi melawan orang Palestina itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sampai demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, dalam rangka kita merayakan hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita berdoa. Kristus, ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, atas pemeliharaan kasih dan berkat yang telah Engkau nyatakan. Teristimewa anugerah kehidupan kasih karunia yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis tahun pekabaran Injil, kami bersuka cita ya Tuhan,
karena kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang nyata bagi kami. Melewati para pendahulu kami, para penginjil, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mendengar Injil. Itulah sukacita yang boleh kami rasakan. Biarlah kami boleh berbuah daripadanya. Biarlah kami boleh berkarya sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih melewati kebenaran firman yang akan kami dengar bersama. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya yang demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun kami senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, bersama dengan seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini adalah hari yang bersejarah. Tepatnya kemarin tanggal 26 Juni tahun 2021. Karena di tanggal itu seperti tadi penginjil Bernstein boleh sampai tiba di Pulau Borneo membawa Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan, dalam rangka sukacita kita, ucapan syukur kita memperingati 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini kita diperhadapkan dengan satu firman Tuhan yang kembali menyemangati kita, yang kembali mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan pekerjaan Injil itu yang sesungguhnya, tentang pekabaran Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang itu akan selalu mengingat dan bahkan akan menjadi sebuah penyemangat dalam dia pernah menjumpai sesuatu yang amat berat, menjumpai sesuatu yang
sangat sulit dan sepertinya hampir mati begitu. Sebuah pergumulan, persoalan apapun itu yang sungguh-sungguh membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa, berbagai macam hal yang ia alami. Tetapi pada saat yang sama dia mendapat pertolongan. Pada saat yang serba sulit dia mendapatkan pertolongan. Biasanya ini akan menjadi bagi orang itu bukan hanya menjadi semangat bagi dia untuk menjalani hidup, tetapi juga akan menjadi kekuatan baginya untuk terus meyakini dan percaya bahwa hidup harus ia jalankan. Bisa menjalankan kehidupan, tapi ada pertolongan yang ia terima. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks firman Tuhan hari ini. Paulus mengingatkan mereka tentang bagaimana keadaan mereka sebelum menerima Injil Kristus. Bagaimana keadaan manusia ketika dia masih hidup dalam gelimangan dosa, ketika ia hidup terpisah dari Allah. Bagaimana keadaan manusia ketika dia hidup di luar Allah. Bagaimana keadaan yang serba gelap. Itu yang dialami oleh manusia di luar Allah. Oleh sebab itu Bapak, mereka adalah jemaat Tuhan, artinya mereka sudah menerima Injil Kristus. Mereka sudah beriman kepada Yesus Kristus. Artinya mereka sudah menerima anugerah, menerima kasih karunia yang sebenarnya mereka Kristus berlaku atas mereka. Mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi ketika mereka menjadi anak-anak Tuhan, mereka menjadi murid Kristus, mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, anugerah keselamatan. Tidak hanya janji akan penyertaan ketika ada dalam dunia ini, tetapi janji kekekalan. Itu yang diterima oleh jemaat Korintus. Sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika itu sudah dimiliki, ketika itu sudah dipunyai, ketika itu sudah dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada mereka, maka mereka harus memiliki prinsip hidup yang berbeda. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi ini peringatan yang disampaikan oleh Paulus. Kamu sekarang sudah berbeda. Kamu sekarang adalah orang-orang. Oleh sebab itu engkau harus punya prinsip, dan prinsip itu didasarkan kasih karunia dan anugerah Allah itu. Jangan sampai terombang-ambing, jangan sampai digoda, jangan sampai mau dibawa ke perkumpulan-perkumpulan yang tidak sesuai dengan identitasmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan, sehingga Paulus lebih jauh menjelaskan tentang apa yang ia dan rekan-rekan sekerjanya alami. Sedikit banyak apa yang dialami oleh Paulus ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ketika ia diutus, ketika ia dipanggil untuk memberitakan Injil bersama teman-teman sekerjanya, sedikit banyak bukan merupakan sebuah bahagia. Karena yang mereka alami itu ada banyak, itu yang dikatakan oleh Paulus. Penjara hari-hari, ancaman hari-hari, diumpat hari-hari, dibenci hari-hari, dihina hari-hari. Itu yang mereka alami. Disebut memfitnah hari-hari. Keadaan yang ada di luar lagi. Keadaan alam, bagaimana
mereka melakukan segala sesuatu yang baik, yang tetap konsisten untuk melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan iman mereka. Jadi Paulus dalam hal ini mengingatkan kepada mereka bagaimana menjalani kehidupan iman, terlebih menjadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka kita merayakan hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini juga memberikan kepada kita satu pemahaman dan juga pengertian, sebuah ajakan yang sama yang disampaikan kepada kita semua, bahwa jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Tuhan. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kehidupan kekekalan yang dijanjikan kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalamnya kita melakukan pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengingat sejarah mereka tidak berjumpa dengan banyak hal yang mudah. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami, mulai berangkat dari negara mereka di Jerman. Mereka sampai ke Batavia, mereka akhirnya sampai juga ke Banjarmasin, kemudian masuk ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan sebagainya. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Mereka mengalami berbagai macam perjumpaan-perjumpaan yang mungkin dalam kehidupan kemanusiaan mereka kadang membuat mereka takut. Kadang membuat mereka merasa sangat-sangat menderita. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita sampai hari ini boleh menerima Injil Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita mengingat kembali perjalanan penginjilan yang telah dilakukan Tuhan, mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian kepada kita pun juga diingatkan pada hari ini apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka lalui hingga kepada kita, hingga buah yang mereka lakukan itu sampai kepada kita hari ini. Gereja Kalimantan Evangelis sudah 186 tahun menerima Injil. Pertanyaan bagi kita, apa buah yang sudah kita lakukan? Buah mereka ada pada kita sampai hari ini. Buah para penginjil yang terdahulu sudah sampai kepada kita sampai hari ini. Selanjutnya buah kita kerjakan untuk generasi yang berikutnya, sehingga nanti buah yang sama, buah Injil yang terus berbuah lebat itu juga akan terjadi. Ketika kita berhadapan dengan berbagai macam arus mobilitas, modernitas, dunia-dunia yang semakin cepat perubahannya, dunia digital yang sekarang sudah luar biasa terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita tetap mengelola, bagaimana tetap kita memegang prinsip Injil itu dalam kehidupan kita, bagaimana kita menuntun generasi-generasi kita untuk bisa tetap eksis menyuarakan Injil Tuhan dalam keadaan saat ini yang sudah berbeda. Secara kondisi alam mungkin kita jauh berbeda dengan para penginjil yang terdahulu. Secara keadaan kecepatan arus mobilitas, kita tidak lagi mendayung 4-5 hari, cepat. Oleh sebab itu, ini tantangan bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang bisa kita buat?
Dalam semua hal, semua kita dipermudah. Dalam keadaan di sekitar kita, keadaan alam dan sebagainya, sudah mudah dibandingkan dengan yang dulu. Oleh sebab itu, buah apa yang akan kita lakukan? Mental iman seperti apa yang kita miliki? Apakah kita memiliki mental iman yang kuat seperti Paulus? Atau iman kerupuk? Apakah kita memiliki mental iman yang kuat seperti seorang Paulus yang walaupun menghadapi berbagai macam penderitaan, tantangan dalam kehidupannya, dia tetap memiliki kekuatan satu, bahwa dia ada, dia melakukannya karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah lah, maka semangat dia untuk memberitakan Injil terus dilakukan. Atau kita memiliki iman kerupuk yang lemah, yang hanya mau melakukan karya, yang hanya mau melayani jika respon di sekitar kita baik dan menggembirakan kita, yang hanya mau bergerak, yang hanya mau berkarya, hanya mau bekerja jika respon di sekitar kita baik. Tetapi jika sebaliknya, akankah kita memilih diam dan mengubur semua talenta yang ada pada kita? Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan bagi kita sekalian, Bapak Ibu, dalam dunia kita, dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dalam apapun. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka kita merayakan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan sakramen ini juga menjadi pengingat dan juga pembaharu komitmen mental iman kita. Kita diingatkan tentang kasih karunia yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus juga telah mengalami berbagai macam penderitaan karena kita. Oleh sebab itu, perjamuan kudus yang akan kita laksanakan ini juga sekaligus memantapkan langkah kita untuk berbuah dalam kehidupan ini. Bahkan juga bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Jangan buat sia-sia kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Mari berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jikalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin
Biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing dan kita masuk saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk menyiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu. Kami bersuka cita karena anugerah-Mu yang tidak bersyarat telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu, dan pun kami juga sudah melaksanakan perjamuan kudus.
Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah firman-Mu boleh selalu menguatkan kami. Firman-Mu selalu menuntun kami, bahkan mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, atas identitas kami sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dan anugerah-Mu. Berikan kami kemampuan untuk selalu berbuah dalam hidup kami, baik atau tidak baik waktunya. Respon seperti apapun yang kami hadapi, ketika kami melakukan kebaikan, ketika kami melakukan kebenaran dan memberita Injil-Mu, kami tidak pernah mundur. Kami selalu menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah melewati perjamuan kudus ini juga kami diingatkan bagaimana Engkau telah berkorban bagi kami, bagaimana Engkau telah meneladankan bagi kami apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan baik dan kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menyatakan semua karya, aktivitas, karunia, talenta yang kami miliki untuk mendukung, untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan, bahkan pemberitaan Injil yang boleh dilakukan. Kami boleh mendukung setiap pekerja-pekerja Tuhan yang melakukan pemberitaan Injil di mana saja, sehingga dengan demikian kami percaya melewati mereka, nama Tuhan dimuliakan, Injil diberitakan. Apapun yang bisa kami lakukan dalam rangka kami mendukung setiap pekerjaan pelayanan, setiap pemberitaan Injil yang dilakukan, biarlah Engkau karuniakan kami hati yang penuh dengan sukacita, agar apapun yang boleh kami alami, apapun yang boleh kami terima, berkat yang kami nikmati, boleh menjadi hal yang boleh kami pakai untuk mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, setiap pemberitaan kabar baik yang boleh dilakukan. Oleh sebab itu, berkati secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis dalam kiprahnya, dalam pelayanannya yang dilakukan, dalam pemberitaan Injil yang terus disuarakan, walaupun saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi berita Injil-Mu terus dikumandangkan, pelayanan terus dijalankan, sehingga dengan demikian kami boleh tetap eksis untuk menjalankan semua. Kami percaya itu semua karena kebaikan dan tuntunan Tuhan. Kami tidak pernah ditinggal sendiri, tetapi Tuhan yang memberi hikmat, kemampuan bagi kami untuk terus menyuarakan suara-Mu di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah kehidupan Gereja Kalimantan Evangelis, baik di tingkat sinode, resort, jemaat-jemaat. Kami boleh bersama-sama bersinergi untuk terus memberitakan Injil. Demikian secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis di tingkat sinode, resort, jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua tim, semua pekerja-Mu Tuhan dalam pemberitaan kabar baik GKE ini, bahkan semua pekerja-pekerja yang telah diutus untuk melayani di pos-pos pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka sukacita, semangat, kekuatan, kesehatan, sehingga melewati mereka semua, seluruh warga jemaat boleh saling menopang, saling mendukung, sehingga berita Injil-Mu boleh terus dikumandangkan. Semua apapun yang dibutuhkan ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan mencukupkan semuanya, sehingga dengan demikian ya Bapa Sorgawi, ketika kebaikan, ketika cita harapan kami untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik ini, kami berserah Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami, memakai kami sekalian, bukan hanya bagi para pekerja, tetapi juga seluruh warga jemaat-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian juga dunia, bangsa dan negara di mana kami tinggal, di mana kami menyuarakan suara-Mu, memberitakan Injil, kami juga serahkan kepadamu, khususnya bangsa dan negara kami, Indonesia di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami, Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dan biarlah kami sebagai warga jemaat, warga masyarakat pun boleh mengisi,
boleh menjalankan kehidupan berbangsa dengan baik di tengah berbagai macam perbedaan, tapi kami boleh hidup dalam damai, sejahtera dan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi gereja-gerejamu, secara khusus seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis, warga jemaat, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Engkau senantiasa menopang kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, khususnya warga jemaat GKE Marturia. Tuhan, Engkau boleh memberkati kami sekalian dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam aktivitas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Biarlah kami boleh menjalankan semuanya hanya dalam penjagaan dan pertolongan Tuhan. Melewati apa yang mampu kami kerjakan dan lakukan, melewati itu semua juga Injil-Mu kami beritakan, suara-Mu kami nyatakan, sehingga dengan demikian ya Bapa Sorgawi, ada banyak orang yang boleh diberkati dari setiap aktivitas pekerjaan, kemampuan karya, karunia talenta yang kami miliki. Demikian juga kami serahkan sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, dalam pergumulan mereka, dalam kedukaan mereka. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan, kesembuhan, kepulihan, semangat, pengharapan yang daripada Allah Engkau nyatakan atas mereka sekalian. Pun juga bagi warga jemaat yang saat ini dalam sukacita, baik karena ulang tahun pernikahan maupun juga kelahiran, atau juga berbagai macam sukacita yang boleh mereka nikmati. Kiranya Engkau saja yang boleh menyempurnakan sukacita mereka, dan bahkan juga Engkau yang boleh mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami serahkan seantero hidup kami secara sepanjang 1 minggu yang akan kami lewati. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami hanya pertaruhkan kepadamu. Pribadi, tiap pribadi kami masing-masing, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah mental yang kuat, iman yang teguh boleh senantiasa kami miliki dalam hidup ini, sehingga berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan atau apapun itu yang dapat mencerabut kami dari iman pengharapan kepadamu, kami boleh menang dari semuanya, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, boleh menyuarakan suaramu, memberitakan kabar baik Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama dan yang kedua, serta persembahan syukur perjamuan kudus. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, meskipun sampai saat ini kami dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, tapi kami masih diberi kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Engkau, sehingga Engkau menyertai kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga melalui itu semua kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini yang kami bawa kepadamu demi kemuliaan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 dan seterusnya. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya undang kita berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.